Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi di mana kita akan eh, praktek atau terapan sebenarnya apa sih kegunaan dari kita menghitung analisis banjir, kemudian analisis hidrolika dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah suatu kasus di mana kita akan melakukan suatu mitigasi bencana. Jadi, eh, sorry, jadi namanya mitigasi banjir. Jadi kalau kita berbicara masalah uh, infrastruktur keairan, jadi sebenarnya yang bisa dimodifikasi oleh insinyur adalah bangunan air di daratan, karena kita tidak bisa memodifikasi iklim, curah hujan dan sebagainya. Jadi kita akan tergantung pada itu dengan sistem iklim yang dinamis seperti sekarang. Jadi ini adalah suatu kasus di mana ini kasusnya ada di Kali Belik, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Jadi kita akan memitigasi banjir mulai dari analisis hujan, kemudian hidrolika seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya software HECRAS. Jadi dimanapun nanti kalian berada ketika kalian sudah lulus nanti, yang namanya perencanaan hidrolika itu pasti akan berkaitan erat dengan software HECRAS itu. Jadi pada mata kuliah ini saya akan memberikan suatu basic di mana kalian harus merencanakan saluran dengan aplikasi ini. Nanti ada panduannya seperti ini dan itu sangat mudah untuk diikuti. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, ini beberapa ini contoh kasus video yang bisa dilihat. Ini merupakan banjir yang ada di Kali Belik. Ini seharusnya bisa muter videonya ya. Cuman ini sebagai ilustrasi saja bahwa kita lihat di sini. Ini adalah pemukiman penduduk. Dan ini merupakan banjirnya. Bisa dibayangkan berapa debit banjir yang terjadi dan kemudian apakah analisis hidrolikanya benar atau perlu diperbaiki seperti itu. Ini embungnya. Ini embung Langansari. Kalau misalnya punya waktu luang silakan jalan-jalan ke sini. Ini harusnya juga bisa ada video drone-nya ini sebenarnya. Cuman kurang bisa berfungsi di slide ini. Oke, kita langsung aja seperti ini rekan-rekan semua. Jadi ini analisis hidrologi yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya. Terus kemudian ini daerah tangkapan air, DTA atau DAS, daerah aliran sungai, kan juga masih familiar. Nah, kemudian ini luasnya sekitar 127,63 hektar. Nah, kemudian untuk merencanakan debitnya, debit untuk analisis di HECRAS, software HECRAS-nya adalah seperti ini. Jadi untuk masing-masing DAS daerah tangkapan air itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini sepertinya per kecamatan seperti itu atau per RT ini. Jadi ada sub DTA 12, 13. Jadi intinya ini sampai sub DTA 13. Jadi ini sungai utamanya yang perlu kita garis bawahi seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita gambar di HECRAS itu adalah sub DTA-nya ini adalah sungainya seperti ini. Oke, sudah sama. Kemudian untuk flood discharge itu ada 10,501 meter kubik per second. Nah, untuk kalian harusnya bisa menghitung sendiri dengan cara analisis hidrologi yang telah kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah, ini intensitas hujan monono B juga pernah kita bahas. Jadi ini langsung hasilnya saja sebenarnya. Ini waktu konsentrasi TC, ini kurva IDF. Ini kita dapat debit rencana ini menggunakan metode rasional, bukan Nakayasu, karena ini dasnya lebih kecil. Jadi kurang dari 300 hektar dasnya. Sehingga bisa menggunakan metode Nakayasu kisah sama dengan CIA. Jadi luasnya seperti ini, sub DTA 1 sampai 13. Kita punya luas, jadi bisa dihitung memakai CAT. Kita asumsi C-nya 0,9 kali daerah perkotaan, I-nya 81,32 dari hasil analisis ini ya, QCIA ini. Oh bukan, I-nya itu dari intensitas hujan di sini. Jadi TC-nya di sini adalah 41 menit. 41 menit itu ada di daerah sini berarti. Sini kemudian
Skala ulangnya adalah 10 tahun karena kita berbicara masalah drainase perkotaan. Jadi 10 tahun adalah segitiga ini. Oke, kita tarik garis lurus ya sekitar inilah. 81-an, 8081. 81,32. Tinggal dihitung aja C dikali I dikali A dapat debit-debitnya ini. Nah, debit-debitnya ini adalah debit-debit yang akan masuk ke Hekras ini. Oke, jadi nanti akan seperti ini bentuknya. Cuman untuk latihan yang akan kita lakukan pada mata kuliah ini tidak akan serumit ini, jadi mungkin debitnya hanya satu kali, jadi steady uniform. Jadi kita akan steady uniform, jadi setiap saluran itu debitnya sama. Kita akan menggunakan steady uniform flow. Jadi kedalamannya sama, alirannya sama, jadi tidak ada penambahan apapun seperti itu. Tapi ini hanya ilustrasi saja sebenarnya. Ilustrasi yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini debit yang dihasilkan yang akan kita running seperti itu. Jadi ini adalah kondisi existing. Jadi ini existing ya. Existing, belum ada perubahan apapun. Jadi ini ketika existing, jadi ini analisis hidrolikanya ini adalah hasil survei. Nah kemudian untuk tugas yang akan kalian buat itu analisis hidrolika yang dari hasil desain seperti itu. Jadi ini hasil survei. Intinya ketika sudah melewati dari surface ini, itu berarti airnya meluap, banjir semua. Nah seperti kita lihat ini semuanya banjir dari hulu sampai hilir. Nah ini hulunya ya, hulu, ini hilir. Oke, kemudian bagaimana caranya? Perlu ditambah kapasitas penampang saluran misalnya. Kita lebarkan misalnya menjadi 2 meter kiri kanan. Kita lebarkan misalnya di daerah sini saja ya misalnya. Oke, dengan cara itu apakah kondisi muka air bisa menurun? Ternyata dari simulasi keras bisa. Jadi misalnya dari sini kondisi existingnya setelah ditambah 2 meter menurun ke bawah muka airnya, sama seperti ini STA 12 dan seterusnya. Ini hanya gambaran saja untuk menggambarkan bagaimana visualisasi profil muka aliran di suatu daerah dikarenakan untuk mitigasi banjir. Oke, ini masih sama seperti itu. Jadi itu saja gambarannya yang akan kalian buat, tapi nanti akan dibuat lebih sederhana saja untuk tugas ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.